Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etisa Yima Nurzeha. Nah, kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang manajemen strategik, penghimpunan, dan pendistribusian zakat. Nah, penghimpunan dana zakat adalah penyaluran dana dari individu, organisasi, atau kelompok kepada yang menerima zakat atau biasa kita sebut dengan mustahik. Nah, pada hakikatnya zakat merupakan ibadah dua dimensi. Maksudnya apa? Jadi zakat adalah ibadah antara vertikal dan horizontal. Maksud dari dimensi vertikal adalah ibadah yang melibatkan antara manusia dengan Tuhannya, lalu dengan horizontal, yaitu antara manusia dengan sesama manusia. Nah, apabila zakat ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan kita, terus dapat mensucikan jiwa kita, dapat menghindarkan kita dari sifat kikir, tamak, dan lain-lain. Selain itu, zakat bisa membantu masyarakat dan dapat mensejahterakan perekonomian negara. Nah, pentingnya zakat ini maka diperlukan pengelola zakat atau manajemen yang khusus mengurusi zakat. Beberapa negara mendirikan organisasi atau lembaga khusus untuk mengelola zakat. Contohnya di Indonesia ada dua organisasi, yaitu BAZ dan LAZ, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendistribusian zakat. Awalnya pendistribusian zakat ini berpola distribusi konsumtif, namun sekarang dalam pendistribusian zakat membentuk pola produktif. Nah, ada beberapa macam bentuk dari distribusi zakat. Nah, bentuk distribusi yang pertama yaitu distribusi konsumtif yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi distribusi konsumtif ini zakat diberikan langsung kepada mustahik dan langsung digunakan oleh si penerima atau si mustahik tersebut. Contohnya zakat fitrah. Jadi si penerima zakat itu langsung menggunakan zakatnya untuk dikonsumsi, seperti itu. Nah, bentuk yang selanjutnya adalah distribusi produktif tradisional. Jadi zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang berguna atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh si mustahik ini untuk menghasilkan penghasilan. Contohnya kambing, sapi, kerbau. Nah, jadi kan si mustahik ini akan mendapatkan sapi ya misalnya. Nah, sapinya itu bisa digunakan atau dijadikan hewan ternak, lalu hasilnya itu nanti bisa menjadikan ladang rezeki bagi si mustahiknya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bentuk zakat distribusi produktif kreatif. Jadi zakatnya ini nanti berbentuk modal untuk menambah permodalan bagi pedagang kecil, seperti itu. Nah, diharapkan dari zakat produktif ini itu bisa menghasilkan atau membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen strategik dari zakat. Nah, permasalahan sering terjadi dalam pendistribusian zakat. Contohnya zakat tidak sesuai sasaran. Nah, untuk mengantisipasi atau menanggulangi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan manajemen strategik. Ada beberapa tahapan dalam manajemen strategik pendistribusian zakat. Nah, tahap yang pertama yaitu kita harus mengecek muzakinya dahulu atau ini sudah tepat sasaran apa belum ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, menyiapkan SDM yang berkualitas dalam pengelolaan zakat. Jadi kan permasalahan pendistribusian zakat itu bukan hanya dari eksternal saja, tapi bisa jadi dari internal, dari SDM yang mengelola zakat tersebut. Nah, maka dari itu kita harus mencari atau membentuk SDM yang berkualitas dalam pengelolaan zakat. Misalnya dengan mencari pengelolaan zakat itu yang orangnya itu amanah. Nah, tahap yang selanjutnya adalah membangun sistem komunikasi pada semua elemen. Maksudnya di sini jadi antara
pembayar zakat, pengelola zakat, dan penerima zakat harus melakukan komunikasi supaya tidak ada miskomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, tahapan yang terakhir adalah actuating atau melakukan pelayanan dengan mengacu pada prinsip dan tujuan dari zakat tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.